Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama melalui video streaming YouTube. Pada hari ini, minggu ketiga sesudah Paskah, tanggal 26 April 2020. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. 1. Tata ibadah ini digunakan di rumah dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan ibadah di gereja untuk sementara waktu dalam mengatasi penyebaran virus corona. 2. Pelayanan firman GPIB Sola Gracia Batu Licin memfasilitasi jemaat dengan membuka channel YouTube yang diberi nama GPIB Sola Gracia Batu Licin. 3. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak ingin ketinggalan momen dalam ibadah streaming YouTube karena sesuatu hal dan lain hal, dapat menggunakan fitur pause. 4. Dalam setiap ibadah streaming YouTube, jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan lainnya melalui A. Mengantarkannya ke kantor majelis jemaat dan dapat memasukkan pada kotak yang telah disediakan pada hari kerja kantor majelis jemaat, yaitu pada hari Selasa sampai Sabtu, pada jam yaitu jam 10.00 WITA sampai 16.00 WITA. B. Jemaat dapat juga mentransfernya ke rekening Bank BRI dengan nomor 0126 0101 3562 508 atas nama GPIB Sola Gracia. C. Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Sola Gracia Batu Licin juga sedang melaksanakan penggalangan dana. Bapak Ibu dapat memberikan donasi melalui Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. C. Untuk lebih jelas Bapak Ibu dapat melihat dan membacanya di deskripsi video YouTube ini. 5. Bagi jemaat yang kesulitan dalam koneksi internet dalam ibadahnya dapat membaca Sabda Bina Umat atau SBU. Baik, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dan selamat beribadah di minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Saat teduh. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pura dan perkasa, Allah di Tuhan, agung namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8-9 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar perintah hidup baru seperti ditulis dalam Filipi 3 ayat 17-18 yang menyatakan, Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Demikianlah pembacaan hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan sendiri. Bersabdalah, sebab kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Yehezkiel 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan dengan perikop pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur,
Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang pernah belajar psikologi atau ilmu jiwa, termasuk rekan-rekan pendeta pasti pernah belajar ilmu jiwa 2-3 semester, dan tentu mengenal Abraham Maslow, seorang pelopor psikologi humanistik yang membuat teori hierarki kebutuhan. Terus sudah kasih dalam Tuhan, jadi menurut Maslow kebutuhan dasar manusia ada 5. 1, kebutuhan fisiologis, physiological needs. Ya, contohnya makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, oksigen, ya sandang papan pangan. Lalu kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, safety needs atau security needs, yaitu kebutuhan akan perlindungan dan kebebasan dari kriminalitas, perang, terorisme, penyakit. Nah, saat ini kita akan ada wabah coronavirus, kerusuhan dan bencana alam. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kasih sayang atau social needs. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, esteem needs.
bahwa setiap orang memerlukan untuk berprestasi atau memiliki prestis. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, self actualization needs. Terus saudara kasih dalam Tuhan, tapi menurut saya yang luar biasa hebatnya dibanding teori Maslow tadi adalah Pancasila. Kalau kita maknai sila-sila Pancasila, maka perlu diketahui dan dibutuhkan manusia pertama kali adalah Tuhan, itu sila pertama. Lalu yang kedua, manusia yang beradab, urutannya ya. Nah, manusia yang beradab membutuhkan persatuan, sila ketiga. Lalu masuk ke sila 4, musyawarah. Musyawarah berlandaskan persatuan. Untuk apa? Sila kelima, mencapai keadilan sosial. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bisa dibandingkan juga dengan the Ten Commandments, 10 perintah Allah. Perintah pertama sampai 4 itu hubungan vertikal dengan Allah. Perintah 5 sampai 10 hubungan horizontal dengan sesama manusia. Diringkas dalam hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini Allah mengumumkan kabar baik bahwa Ia sendiri akan memulihkan kondisi Israel. Pemulihan yang dijanjikan Allah terjadi secara bertahap, walaupun bisa juga sekaligus. Pemulihan pertama kita baca di ayat 8 sampai 12. Negeri Israel akan digarap dan ditanami sehingga kembali menghasilkan buah dan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Saudara kasih dalam Tuhan, tanah dalam masa perjanjian lama bahkan sampai sekarang itu kebutuhan yang masuk dalam kebutuhan dasar kalau dalam Alkitab. Itu dikatakan termasuk janji Tuhan kepada Abraham, salah satunya adalah tanah. Profesor Christopher Barth, seorang pakar perjanjian lama, dalam bukunya mengatakan bahwa Tuhan memberikan tanah kepada umat Israel, yaitu tanah Kanaan, yang menjadi tempat kediaman dan milik pusaka sesuai dengan janji Tuhan. Dan ini dipegang sampai saat ini sebagai salah satu kredo dari bangsa Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, pemulihan yang kedua dalam bacaan kita, Allah akan memulihkan kehidupan kerohanian bangsa Israel. Mereka yang semula adalah penyembah berhala, yang hidup dalam berbagai macam dosa dan kecemaran akan dibersihkan serta diberi hati dan roh yang baru, sehingga mereka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, ini contoh ya, untuk para penggemar dunia hiburan, K-pop, tentu masih ingat dengan kematian Jong Hyun pada usia 27 tahun ya, salah satu personil grup band Shine. Jong Hyun ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya. Lalu ternyata dia bunuh diri. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita pikir dengan barometer akal duniawi, apa yang kurang dari Jong Hyun? Tampan, bergelimang harta, terkenal, memiliki banyak penggemar. Namun faktanya, semua hal tersebut tidak menjamin kebahagiaan hidupnya. Ternyata ada kekosongan hati, jiwa yang menimbulkan depresi, sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum mengakhiri hidup, Jong Hyun sempat menulis catatan yang menandakan bahwa dirinya sangat depresi. Dia katakan begini, diri saya hancur dari dalam, depresi perlahan menggiring saya dan telah melahap saya tidak dapat mengatasinya. Ini kaliber Jong Hyun. Kita ambil satu contoh lagi, Robin Williams, pria yang mendapat julukan pria paling lucu di dunia hiburan. Mungkin untuk kita yang udah ya usia menengah lah pernah nonton mungkin film Mork and Mindy, Mork Collingwood. Nah, itu dialah salah satu, dia pemerannya sebagai Mork. Lalu film Awakenings,
Jumanji, dan lain-lain. Ternyata Robin Williams ditemukan tidak bernyawa pada 11 Agustus 2014 karena bunuh diri. Alasannya, ia tidak terima dirinya mengidap penyakit Parkinson sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Salah satu kata-kata terakhir Robin, dia katakan begini: orang yang paling bahagia justru menyembunyikan kesedihannya. Robin Williams memang tersenyum di luar, tetapi menjerit di dalam. Saudara kasih dalam Tuhan, kita udah lihat dua contoh tadi, Jong Yun dan Robin Williams. Tidak ada kekurangan dari mereka secara fisik, kekayaan, ketenaran, semua yang orang dunia mengharapkan. Tapi yang terjadi, mereka bunuh diri. Kadang merasa kosong jiwa, spiritualitasnya. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus pernah berkata dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, pemulihan ketiga yang Allah janjikan dalam bacaan kita hari ini adalah Allah akan mengumpulkan kembali mereka yang tercerai-berai karena hukuman Allah kepada bangsa Israel. Ayat 28 sampai 38 kalau kita baca di pasal 36. Menurut beberapa pakar Yudaisme, sebagian dari pemulihan Allah kepada bangsa Israel telah digenapi dengan berdirinya negara Israel modern pada bulan Mei 1948. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan kesetiaan Allah yang tidak tergantung pada kesetiaan kita. Saat kita tidak setia, sebagai Bapa yang baik, Allah akan mendidik. Seringkali dengan menciptakan ketidaknyamanan atau penderitaan, dengan tujuan menyadarkan kita. Marilah kita sadar dan kembali kepadanya, sehingga kita hidup dalam kedamaian dan dalam kasih dan kesetiaannya. Tema Sabda Bina Umat hari ini, pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Kita dapat renungkan bahwa kebutuhan hakiki yang kita butuhkan bukan hanya sandang, papan, pangan, tapi juga yang terutama adalah aspek spiritualitas, yakni pengenalan akan Allah. Karena Allah lah pencipta kita, sehingga Allah tahu kebutuhan dasariah kita. Dan Allah sanggup memulihkan keadaan kita yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan terpuruk oleh berbagai sebab. Marilah kita tetap setia dan berharap kepada Allah yang mengasihi kita. Firman-Nya dalam Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Soli Deo Gloria, Dona Bes Pasem, Veni Creator Spiritus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita menyanyi Gita Bakti nomor 39, Bukan Karena Upahmu. Persembahanmu dan bukan pula
Jemaat yang kasih Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Saat ini kami dengan segala kerendahan hati dan pengharapan memohon kepadamu ya Bapa. Kami berdoa agar wabah pandemi coronavirus segera berlalu, berakhir dari dunia ini, khususnya dari negeri tercinta tanah tumpah darah Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo sampai aparat di pelosok, khususnya dalam menanggulangi wabah coronavirus ini. Berikan mereka hikmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para medis yang berjuang dalam merawat dan mengobati pasien COVID-19. Berikan mereka juga hikmat, perlindungan, dan kekuatan-Mu. Kami berdoa bagi para pasien COVID-19. Ya Bapa, tolonglah mereka, kasihanilah mereka, dan sembuhkanlah mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya dalam menyikapi wabah pandemi coronavirus. Kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati para fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel, dan khususnya bagi GPIB Sola Gracia Batu Licin. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, naungi dan limpahi dengan berkat-Mu ya Bapa kepada pelaksana harian Majelis Jemaat, PMJ, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia, warga jemaat baik di Batu Licin, Pospelkes Tegalrejo maupun Pospelkes Geronggang, serta para simpatisan dan para pemirsa yang menonton program ini, serta tim ibadah streaming Sola Gracia. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Secara khusus kami juga berdoa untuk mereka yang boleh merasakan berkat Tuhan. Tutup berkatilah keluarga Bapak M. Sergar, keluarga Bapak H. Purba, keluarga Bapak Diaken FM Lumban Gaul, keluarga Bapak Menatua J. Palapesi, keluarga Bapak M. Stompul, keluarga Bapak Penatua L. Hasibuan, dalam rangka ultah secara Martin Hasibuan, dan juga kepada jemaat-Mu maupun para simpatisan yang telah memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan untuk pelayanan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian Gita Bakti nomor 84, inilah ungkapan syukurku. Jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dengan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.